Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Hati Papua. Berikut oleh-oleh dari Diklat dan angka kredit jabatan fungsional BPPD. Maka kami akan sampaikan ya minimal 2 seri ya. Seri pertama tentang standar operasional prosedur, bagaimana langkah-langkah tutorial penilaian angka kredit jabatan fungsional BPUPD melalui aplikasi EduPak, dan nanti seri kedua adalah tutorialnya. Jadi penilaian angka kredit ini sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2021 sebagai implementasi dari Permenpan RB 36 2020. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, inspektor ajukan satu admin EduPak ke Ijen Kemendagri, yaitu yang lancar dalam IT tentunya, yaitu menyampaikan nama, NIP, email, dan nomor HP. Kemudian inspektorat juga harus buat SK tim daerah angka kredit jabatan fungsional BPPD dan sekretariat tim penilai, di mana admin nanti akan menjadi bagian dari sekretariat. Pada seri 1 ini saya sampaikan yaitu SOP atau prosedur operasional standar penilaian angka kredit jabatan fungsional BPPD oleh tim penilai daerah inspektorat, di mana saudara melakukan tugas ya biasa SOP sesuai dengan Permenpan. Seperti ini. Di bagian sini ada lampiran. Ini ada lampirannya. SOP yang lembar kedua yaitu tanggal pembuatan revisi dan efektif penggunaan SOP, kemudian dasar hukum. Jangan lupa yaitu ada Permenpan RB 36 dan Permendagri 54 2001 ya. Kemudian kualifikasi pelaksana ya diharapkan diutamakan memiliki sertifikat lah SK jabatan fungsional BPUPD utamakan, atau dari unsur kepegawaian tidak apa-apa. Kemudian memahami tata cara, yang penting ini memahami tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional BPUPD. Jadi tidak harus diklat ya. Kalau diklat luar biasa, malah bagus. Terus yang terakhir mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan internet, karena ini terkait dengan aplikasi EduPak, yaitu yang menggunakan internet. Adapun peralatan-peralatan kita sampaikan, kemudian keterkaitan dengan dokumen lain yaitu SOTK Inspektorat, mungkin lampiran 2 Permenpan RB 36, yaitu tentang angka-angka kreditnya tiap butir kegiatan. Juknis JFPPWD Permendagri 54 dan SOP pengumpulan data kinerja inspektorat. Nah, inilah kurang lebih langkah-langkah tim penilaian. Ini adalah alur penilaiannya. Nah, baik, uraian prosedurnya. Yang pertama tentu saja penginputan DUPAK melalui aplikasi EduPak Ijen Kemendagri. Nah, siapa yang melakukan pertama ini yaitu pengusul. Ya, pengusul melakukan penginputan DUPAK melalui aplikasi EduPak Ijen Kemendagri. Tentu saja mereka harus registrasi. Diwajibkan kepada PPUPD ahli pertama dan ahli muda untuk registrasi ke aplikasi EduPak Ijen Kemendagri ini, sehingga dia bisa melakukan penginputan DUPAK atau pengusulan DUPAK. Ini yang langkah pertama. Yang kedua, karena ini input, maka admin tadi yang sudah diwajibkan tadi, yang mempunyai akun, yang diberikan akun oleh Ijen Kemendagri, itu mengadakan pengadministrasikan dan approvement, yaitu penerimaan dan atau konfirmasi usulan DUPAK jika ada kekurangan. Jadi dalam hari ini admin ini juga bisa melakukan konfirmasi kepada pengusul jika ada kekurangan, kurang apa, surat tugasnya atau apa dan sebagainya, itu biasa bisa dikonfirmasi kepada pengusul. Ini kan di tingkat inspektor di dalam, jadi masih bisa konfirmasi. Jadi teman-teman kita yang PPWD ahli pertama, ahli muda, ini tim penilai ini yang melakukan penilaian, dibantu admin, approvement.
dan konfirmasi jika kurang. Kemudian dari admin ini kalau sudah dikira asa administratif lengkap, ya, kemudian ke sekretariat. Sekretariat yang tentu saja ya mengadministrasikan, konfirmasi dan sebagainya. Nah, kemudian sekretariat itu mengajukan kepada inspektur. Usulan itu pada akhirnya dilakukan kepada inspektur dan inspektur melakukan nota tugas. Nah, nota tugas dan SK. SK penilai ya, tim penilai itu di SK-kan oleh inspektur. Siapa menilai usulan mana, siapa tim penilai itu menilai usulan mana, dibagi sekalian, di SK-kan oleh inspektur. Nah, dari bekal SK dan bekal edupak yang ada di usulan yang ada di edupak ini, yang sudah di-approve oleh admin, kemudian di admin mendistribusikan ya sesuai dengan SK inspektur tadi kepada tim penilai yang ada yang sesuai dengan SK surat tugas ya, bukan SK, surat tugas inspektur. Tentu saja yang ditugaskan ya sesuai dengan SK tim penilai. Oke, sekarang tim penilai melakukan penilaian ini, melakukan penilaian. Ya. Jadi distribusi ya, dari admin ke tim penilai. Jika oke, ini masih konfirmasi juga. Apabila kurang lengkap ya dikomunikasikan dengan admin agar admin dan sekretariat ini menyampaikan kepada pengusul. Jadi tidak langsung tim penilai kepada pengusul tidak, tapi harus melalui sekretariat dan admin untuk menyampaikan yaitu kurang apa kalau ada kekurangan. Kalau oke sudah di diverifikasi sudah oke, baru proses penilaian. Nah ini proses penilaian oleh tim penilai. Nah ini proses penilaian oleh tim penilai. Karena maka tim penilai ini oleh admin sudah dikasih akun-akun bersamaan dengan bersamaan dengan edupak pengusul mana yang akan dinilai tadi. Maka dia cukup membuka, kemudian memverifikasi, melihat dengan penilaian ya dan sebagainya. Biasa bisa di proses penilaian nanti akan kita sampaikan melalui tutorial ya di seri kedua ya. Nanti seperti apa. Baik. Kemudian setelah proses penilaian angka kredit ini selesai oleh tim penilai, maka dikirim, ada pengiriman di situ. Ada pengiriman dan dicetak dicetak kertas kerjanya berupa Excel tadi dibetulkan. Kalau buku pedoman misalnya ada ketua, sekretaris, ada ketua dan anggota, sekretaris, maka angka kreditnya disesuaikan di situ di kertas kerja. Kemudian edupak dikirim kepada admin lagi. Pengiriman hasil penilaian melalui akun edupak dan kertas kerja tadi Excel tadi yang manual ya, yang sudah disesuaikan kepada admin. Nah, ini, kepada admin. Kemudian admin selanjutnya menyampaikan kepada sekretariat untuk apa? Untuk pengadministrasian, dokumentasian, dan kertas kerja dan edupak tadi akan diadakan pleno ya, diadakan pleno. Nah, sidang pleno penetapan angka kredit oleh sekretariat ya, diundang siapa yang diundang? Yang terlibat adalah ini pelaksanaan sidang, yaitu admin ada di situ, kemudian sekretariat, kemudian tim penilai. Nah, ini memusyawarahkan tentang penetapan angka kredit dan tim penilai apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, maka catatan-catatan di kertas kerja itu bisa disampaikan kepada sekretariat dan peserta sidang ini sehingga dibuat berita acara ya. Dibuat berita acara hasil penetapan angka kredit pengusul ini. Nah, jadi hasil sidang itu berupa berita acara penetapan si A, angka kredit pengawasan sekian, pengembangan profesi sekian kalau ada ya. Kemudian penunjang sekian dan sebagainya. Dari berita acara itu kemudian oleh sekretariat diajukan kepada inspektur untuk menetapkan PAK inspektur. Nah, menetapkan PAK. Setelah ditetapkan PAK, baru yang terakhir adalah pengiriman hasil
kepada pengusul tadi. Ini pengiriman hasil pada pengusul. Selesai. Nah, seperti ini Bapak Ibu kurang lebih tentang SOP, bagaimana jalan ceritanya penilaian angka kredit ya, oleh tim penilai, dan apa peran admin, peran sekretariat, peran tim penilai, inspektur ya, dan juga pengusul. Ini mudah-mudahan bisa dilakukan di tempat kita masing-masing, dan ini bisa dibuat sebagai acuan atau pedoman berapa waktunya, ada di sini outputnya berupa apa, sudah lengkap sini, dan keterangannya seperti apa. Ya, silakan jika ini diperlukan bisa modifikasi di inspektorat masing-masing. Semoga SOP penilaian angka kredit jabatan fungsional PPOPD ini oleh tim penilai daerah inspektorat masing-masing bisa dilakukan dengan baik. Ini di SK-kan dan ini lampirannya ya. Jadi seperti ini alurnya, dan nanti seri kedua adalah bagaimana jalan ceritanya untuk melakukan penilaian, proses penilaian angka kredit oleh tim penilai. Nanti kita langsung akan mengikuti paparan dari Pak Sismadi Dirjen Kemendagri ya, hasil dari kita diklat, dan beliau sudah mengizinkan agar banyak memahami bagaimana nanti kalau jadi tim penilai kita bisa melakukan tanpa harus menunggu kita mengikuti diklat penilaian angka kredit. Demikian kurang lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.